Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, Shalom, terimalah salam damai sejahtera, sukacita yang ilahi, kiranya semua itu turun atas Anda semua, hidup dalam penyertaan, lindungan dan berkat yang dari Tuhan. Izinkan pada pertemuan perdana ini, kami bertanya, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara mendengar sambutan atau pidato seorang negarawan, seorang pemimpin besar negara yang merupakan pidato terpendek sepanjang sejarah, tetapi tetap berkesan sampai hari ini? Bagaimana? Orang itu adalah Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang pada waktu itu dalam tekanan yang sangat berat dari pasukan Nazi Hitler, di mana banyak negara Eropa sudah dikalahkan, sudah takluk, baik itu Polandia, Belanda, Belgia, Perancis, dan nyaris Inggris berdiri seorang diri di bawah tekanan yang sedemikian berat. Waktu itu beliau duduk di tengah-tengah ratusan orang dalam sebuah aula yang sangat besar, dan orang-orang ini menantikan apa yang pemimpin mereka akan katakan. Lalu setelah hening, Winston Churchill bangun dari tempat duduknya menuju ke belakang mimbar yang sudah disiapkan. Setelah memandang sejenak dan cukup lama melihat dari depan sampai belakang, beliau mengatakan, dalam tata bahasa itu bisa disebut 3 kata, bisa juga 2 kata, dari sudut mana Anda memandang. Apa yang beliau katakan? Nyaris tak terdengar, tetapi cukup jelas didengar, walaupun sangat pelan. Winston Churchill berkata, "Never give up." Yang Anda tahu artinya, jangan pernah menyerah. Semua diam, menunggu, karena Churchill berhenti cukup lama, dan setelah sekian lama Churchill mengulangi katanya atau sambutannya, "Never give up." Dan kali ini beliau mengatakan sedikit lebih keras, tapi masih tergolong pelan. Semua diam, semua menunggu apa maksud Perdana Menteri ini. Dan setelah agak lama suasana begitu hening, Winston Churchill mengatakan yang ketiga kalinya kata-kata yang sama, "Never give up." Yang ketiga ini Churchill mengutarakannya, menyampaikannya dengan berteriak, "Jangan pernah menyerah." Seluruh yang hadir terpukau, mereka menunggu lanjutan pidato Churchill, tapi beliau meninggalkan mimbar itu, dan dia berjalan pelan-pelan kembali duduk di tempatnya tadi. Agak lama orang baru sadar bahwa pidato sudah selesai. Lalu tanpa dikomando, mereka bangkit serentak. Mereka bertepuk-tepuk tangan, itu yang disebut standing ovation. Berdiri, tepuk tangan tanpa ada komando. Itulah pesan di tengah tekanan yang sangat berat. Jangan
pernah menyerah. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak mengerti masalah apa, kasus seperti apa, kerumitan yang bagaimana yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang alami. Mungkin karena tekanan ekonomi yang berat, mungkin karena kesehatan, sakit penyakit, mungkin karena keharmonisan rumah tangga sudah lama tiada. Anda mungkin nyaris atau ya ada kesimpulan bercerai itu yang terbaik. Atau ada lagi hal-hal lain yang membuat kepala ini rasanya mau pecah, dada ini mau meledak. Tapi pesan Winston Churchill ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, termasuk tentunya buat saya sendiri. Jangan pernah menyerah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa pesan tentang ini yang izinkan saya menyampaikan kepada Anda semua. Menyerah berarti akan bertambah parah. Menyerah itu berarti kita akan tambah hancur. Ingat baik-baik surat Petrus memberitahu kepada saya dan saudara. Ketahuilah, jangan kamu lupa bahwa musuhmu itu seperti singa yang ganas yang sedang berkeliling sambil mengaum-ngaum untuk mencari mangsa, siapa yang dapat dilulur, siapa yang dapat diterkam. Kalau berbicara iblis tampil sebagai singa ganas, siapa yang jadi sasaran? Yang pertama adalah orang-orang yang lemah, yang kedua orang-orang yang lengah. Lengah itu bahasa Jawanya leno. Jadi seandainya Anda dan saya nuruti, kita lemah, makin lemah, akhirnya kita menyerah, maka iblis akan menerkam saudara. Kalau kasusmu itu adalah kasus rumah tangga, kasus keluarga, rumah tangga kita akan makin berantakan. Kalau itu adalah sakit penyakit, penyakit itu makin menggerogoti saudara. Sebab ada ayat mengatakan, the joy of the Lord is my strength. Sukacita yang dari Tuhan, sukacita ilahi itu adalah kekuatan batin. Dengan saudara dan saya menyerah, kita berarti kehilangan sukacita yang supranatural. Dan kita akan dirobek-robek, akan dicabik-cabik oleh cakar singa dan diterkam oleh giginya. Kita menjadi semakin parah. Apapun yang Anda hadapi, izinkan saya menyampaikan supaya Anda tidak salah paham. Ada dua hal yang harus Anda mengerti, yang harus saya mengerti. Pertama, jangan terlalu membesar-besarkan masalah. Seakan-akan masalah kita itu terlalu luar biasa. Tapi yang kedua juga sama seperti yang tadi. Jangan meremehkan masalah. Jangan anggap enteng. Ada orang yang begitu takut dan membayangkan, aduh, begitu besar, begitu berat masalah beban yang harus kami pikul. Itu enggak benar. Tapi di sisi lain ada orang yang berkata, itu kecil, enggak masalah. Saya juga tidak senang seperti itu. Itu berbau kecongkaan, itu berbau kesombongan. Jadi jangan berlebih-lebihan, jangan overdosis, dan juga jangan meremehkan dan menganggap
problem masalah kesulitan itu bukan apa-apa. Ingat, di balik semua itu ada musuh yang jahat, musuh yang kejam, musuh yang cerdik, yang bisa membuat segala sesuatu bertambah buruk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya teringat ayat firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri berkata, ketahuilah bahwa seluruh kekuasaan, baik yang di surga maupun yang di bumi, sudah diserahkan Bapa ke dalam tanganku. Jadi Anda, maafkan termasuk saya ini, jangan berpusat, jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus konsen kepada kesulitan dan problem atau kasus. Konsentrasi kita, fokus kita kepada Yesus Kristus yang telah tampil sebagai pemenang, bahkan disebut oleh kitab suci lebih dari pemenang. Kita terus pandang kepada Yesus. Kenapa? Firman Tuhan yang berjanji, di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan, ketika saudara dan saya mengalami tekanan, mengalami problem, perjalanan yang begitu pahit, perjalanan yang begitu berat, di situ firman Tuhan mengatakan, tumbuh ketekunan dalam diri ini, tumbuh pengharapan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi melalui kesulitan, penderitaan, beban berat, ya, kasus yang kita alami dalam hidup ini, itu ada rencana Tuhan bahwa ada satu proses yang walaupun terasa pahit, yang walaupun rasanya bikin kepala mau pecah, tapi dalam proses panjang yang pahit itu, Anda sedang dibentuk menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang penuh pengharapan pada Tuhan. Itu sebabnya, Bapak-bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada, izinkan saya mengulangi apa yang Sir Winston Churchill katakan, never give up. Jangan pernah menyerah. Yesus sendiri berkata, ketika seseorang menyerah ke dalam dosa, ia berarti menjadi hamba iblis. Dan kalau orang jadi hamba iblis, dia akan bertambah parah dan tiada harapan. Jadi izinkan saya menyampaikan apa yang diucapkan Winston Churchill menjadi pesan firman Tuhan, jangan pernah menyerah. Di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada masa depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah damai sejahtera dari kami, sukacita yang ilahi kiranya turun atas Anda semua. Jadilah kuat, bersama Tuhan kita akan melampaui segala tekanan dan kesulitan. Amin.
selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setia dan percaya, mujizat Tuhan.